Masih terkait dengan ijazah palsu yang dituduhkan ke Pak Jokowi oleh Roy Suryo dan teman-temannya. Nah, di video kali ini, aku mau ajak kalian untuk melihat video ungkapan alasan Roy Suryo tidak hadir saat panggilan Polda Metro Jaya ya soal ijazah Pak Jokowi. Nah, di video ini beliau mengatakan bahwa alasan dia ya karena memang beliau tidak berada di Polda begitu ya. Beliau mengatakan juga kalau di sana di Polda Metro Jaya itu lagi ada demo bayaran oleh Ternak Mulyono, begitu kata beliau. Setahu aku kayaknya nggak ada demo ya. Di tanggal 2 Juli, ini videonya tanggal 2 Juli teman-teman. Nah, di situ setahu aku teman-teman YouTuber Nusantara sedang berkunjung begitu ya ke Polda Metro Jaya. Setelah dari Istana Wakil Presiden ya, teman-teman YouTuber Nusantara berkunjung ke Polda Metro Jaya begitu. Apakah maksud dari Pak Roy Suryo ini yang dikatakan demo bayaran itu adalah teman-teman YouTuber Nusantara atau ada yang lain begitu ya? Karena emang pas di tanggal 2 Juli itu teman-teman YouTuber Nusantara memang lagi berkumpul gitu ya, bertemu gitu. Dan oke, terserah sih Pak Roy Suryo mengatakan hal tersebut ya. Hak dia juga sih mau mengatakan seperti apa gitu. Tapi ya balik lagi yang adanya kan bukan seperti itu gitu ya. Teman-teman juga sudah melihat video-video dari teman-teman YouTuber Nusantara kan, keseruan mereka saat bertemu Wapres seperti apa, saat mereka di Polda itu seperti apa gitu ya. Teman-teman pasti sudah menonton video-video eksklusif dari teman-teman YouTuber Nusantara ya. Vlognya ya begitu, terus ada podcastnya juga ya. Oke, di sini ada beberapa video yang akan aku ajak teman-teman untuk lihat juga. Jadi kita langsung gas ke videonya. Lanjutan kasus yang ada di Polda. Ya. Itu kemarin kan sempat Mas Roy nggak hadir. Ya, oke. Jadi nggak apa-apa, ini soal lain. Hari ini kebetulan saya memang hadir di sini. Tidak di Polda Metro Jaya. Karena apa? Saya, Dr. Rismon yang hari ini ada di Pasar Pramuka. Kemudian Dr. Tifa yang hari ini Dr. Rismon ya, lagi ada di Pasar Pramuka, terus Dr. Tifa lagi berada di tempat lain, begitu. Lagi ada di tempat lain, kami siap ya 11.000 triliun persen untuk hadir sebenarnya. Tapi atas 11.000 triliun persen? Ya. Rekomendasi dari para kuasa hukum kami. Karena apa? Tapi sebentar teman-teman. Yang aku suka dari Pak Roy Suryo ini, dia memang ramah sekali, senyum ya. Setiap pertanyaan yang dilontarkan tuh pasti beliau senyum gitu, senyum aja gitu, ramah sekali senyumnya ya. Satu ya, mereka yang lapor ini yang klarifikasinya sekarang ini baru sifatnya undangan klarifikasi, tidak ada pro justisianya, dan mereka itu tidak terkait langsung dengan korban atau tidak terkait langsung dengan pelapor, yaitu tidak terkait dengan Joko Widodo. Jadi ini laporan-laporan dari orang-orang yang tidak punya legal standing. Ngapain kita datang? Kemudian tidak ada lokusnya, tidak ada tempusnya dalam surat itu, sehingga kami disarankan untuk tidak perlu hadir. Makanya saya pun hadir membersamai para Purnawaran TNI. Dan itu sikap kami terhadap Polda Metro Jaya. Tolong lebih profesional, tolong lebih presisi kalau proses pengaduan dari masyarakat, pengaduan yang tidak ada legal standingnya, pengaduan yang tidak ada siapa terlapornya, pengaduan yang tidak ada tempusnya, tidak ada lokusnya, nggak usah diprotes. Apalagi ini terbaru, ya tidak perlu hiraukan orang-orang atau termul-termul yang hari ini saya dengar melakukan demo bayaran di Polda Metro Jaya. Ya, ngapain aja mereka itu? Gitu loh. Mereka jelas betul katanya dikumpulkan dari berbagai pelosok Nusantara. Jelas-jelas betul kalau itu. Iya kan? Di situ ya Pak Roy Suryo mengatakan jelas-jelas mereka itu dikumpulkan dari pelosok Nusantara begitu ya. Dan pada saat hari itu ya para teman-teman YouTuber Nusantara itu ke Polda Metro Jaya gitu. Ya berkunjung, berjalan begitu ya, sambil ngevlog, menikmati kebersamaan begitu. Tapi katanya ya mungkin itu yang dimaksudkan oleh Pak Roy Suryo ya atau bagaimana, katanya ada demo bayaran begitu ya. Oke, tapi ya hak Pak Roy Suryo ya untuk mengatakan hal seperti itu.
Next. Gak usah banyak alasan. Hadapi saja. Ya, gentle gitu loh. Dari London, ada banyak pihak yang merasa akan dipenjara karena Presiden Joko Widodo tidak mau menunjukkan ijazahnya. Ya ini aneh aja ya. Mereka merasa dipenjara, terancam dipenjara karena Presiden Joko Widodo tidak mau menunjukkan ijazahnya. Artinya, kalau Presiden Joko Widodo menunjukkan ijazahnya, berarti itu hanya akan tunduk kepada orang-orang yang, ya segelintir orang yang merasa memiliki hukum, menentukan kepastian hukum dan menentukan bagaimana putusan hukum yang sebenarnya. Kan kita sudah mendengarkan penjelasannya. Kalau misalnya Pak Jokowi mau gitu menunjukkan ijazahnya, berarti kan Pak Jokowi tunduk terhadap orang tersebut gitu ya. Padahal ada penegak hukum, ada polisi, ada jaksa, ada pengadilan. Nah, karena itu bagi orang-orang yang selama ini menuduh Jokowi ijazahnya palsu dan kemudian merasa dikriminalisasi karena adanya laporan-laporan terhadap mereka, kami hanya mau menyampaikan, saya mau menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak mungkin tunduk kepada segelintir orang yang merasa hukum adalah miliknya. Jika Presiden Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya kepada kalian, berarti dia tunduk kepada kalian. Presiden Joko Widodo hanya tunduk. Jika Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya kepada orang-orang yang meminta untuk ditunjukkan ijazahnya Pak Jokowi, berarti Pak Jokowi tunduk terhadap orang tersebut ya, bukan tunduk terhadap hukum. Nah sekarang kan Pak Jokowi tunduk terhadap hukum ya. Pak Jokowi hanya menunjukkan ke yang berwenang begitu. Tunduk kepada hukum. Dia sudah menunjukkan ijazahnya kepada penegak hukum, kepada kepolisian dan kepada pengadilan. Terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh, saya Pak Purnomo, saya mohon doanya mudah-mudahan. Bentar, mudah-mudahan Dokter Tifa mau dirawat biar tidak mencari ijazah lagi. Putri, aduh tolong ini mau saya ajak ke yayasan saya. Setelah dinyatakan sehat, ini harus dinyatakan gitu sembuh begini. oleh dokter, saya insya Allah, mudah-mudahan saya amanah, saya akan berikan hadiah paket umroh untuk beliau. Beliau ini 10 tahun yang lalu kerjanya sebagai pemandu karaoke, betul Pak? Kami cuma bisa teriak. Kenapa? Ini kalau emak-emak udah turun ke lapangan, berarti ada sesuatu yang nggak beres, betul? Dan kami mau Bapak Kapolri ya, kalau Anda masih ingin sebagai Kapolri, wih kita ancam dikit ya, bahwa negara ini bukan negara milik Jokowi dan keluarga. Bukan. Ya kan memang bukan negara miliknya Pak Jokowi serta keluarganya Pak Jokowi ya, tapi negara milik bangsa Indonesia, kita semua ya, ibu-ibu ya. Ini tipe kali ibu-ibu yang kalau masak goreng gitu terus gosong marah-marah gitu, keluarlah kata-kata bijaknya ya. Negara milik UGM. UGM dalam dua arti, Universitas Gadjah Mada dan apa? Universitas Geng Mulyono. Jadi kami minta Pak, Bu ya, kepolisian minggu kemarin ya kita kesini ya, sudah dibilang bahwa mereka akan menggelar kan. Nah kami tinggal tunggu itu. Jadi nggak perlu lagi kami berpolemik untuk hal-hal yang namanya gelar perkara khusus. Udahlah Bu ya, udah cukup gitu Bu ya, fokus aja di rumah. Sudah berkali-kali, kasihan Bang Riza juga jauh-jauh dari Bandung. Tolong Pak, kami tunggu kabarnya Bapak Prabowo ya. Capek apa kita ngomong ya. Pokoknya kami minta negara hadir dalam kasus ini. Terima kasih. Bentar. ya kalau capek ya istirahat gitu loh. Maksudnya gimana sih? Kok agak lucu ya? Kita juga udah capek gitu ya. Ya udah gitu loh, kalau capek ya istirahat begitu Ibu. Ya udah nggak usah lagi turun-turun kayak gini ya. Di rumah aja masak yang enak. Terima kasih. Hidup Mama. Hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira cukup ya teman-teman. Habis dari sini ke Universitas Pramuka Pojok ya. Kayaknya begitu mau peletakan waktu pertama. Jadi ini ada kejadian aneh. Sudah ada alumninya baru kampusnya dibikin. Oke ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Assalamualaikum Ini masih warahmatullahi wabarakatuh. ini masih nyambung ya. Selamat tahun baru Islam, selamat Hari Bayangkara. Dalam hal ini tadi kami sudah ketemu dengan Wasidik, di mana kita menyampaikan bahwa agar segera mungkin dilaksanakan gelar perkara khusus. Di dalam gelar perkara khusus itu, harus ada ahli. Kami minta ahli kita, ada Roy Suryo, ada Tifa, ada Pak Rismon, dan juga ada ahli pidana Pak Taufik. Jadi kita jangan... Iya, inilah dia komplotan-komplotannya ya. CS gitu ya. Aduh, tadi katanya udah capek, ya udah balik aja Bu ya. Kasihan. Dimengerti. Bentar. Fix ada aroma yang sangat meresahkan. Kasihan Bu dokter nahan mau muntah. Bentar. Aduh, kebayang aroma mixnya. Kita sudah simak videonya. Di awal video kita ditampilkan dengan Pak Roy Suryo yang memberi ungkapan alasan mengapa dia tidak hadir ketika dipanggil Polda ya. Dan di sana beliau juga mengungkapkan bahwa sedang ada demo bayaran begitu katanya. Padahal ya setahu aku atau aku yang enggak mengikuti, setahu aku di tanggal itu tidak ada demo ya, tidak ada demo bayaran, dan kata Pak Roy Suryo itu Termul gitu ya, Termul sedang melakukan demo bayaran. Dan setahu aku di tanggal itu teman-teman YouTuber Nusantara yang sedang berkunjung gitu ke Polda gitu ya. Ya jalan gitu ke Polda bareng-bareng sama-sama sambil ngevlog apa gitu ya. Dan itu mungkin yang dikatakan oleh Pak Roy Suryo sedang demo bayaran begitu. Oke, tapi ya kembali lagi haknya beliau ya untuk mengatakan hal seperti itu begitu. Oke, kalau menurut kalian seperti apa video yang barusan kita simak, coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.